الشيخ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الأسقلاني والشيخ سيف الهادي محمد الزاهد بن حليم الأمين وإلى الأستاذ حجي عبد الرحيم بن حجي سبيل وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمنا في الدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين. والمقالة الأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل ما خير الأيام وما خير الشهور وما خير الأعمال. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin bapak-bapak sekalian yang saya hormati, wabil khusus orang tua kita Bapak Camat Keramat Jati, mudah-mudahan kita doakan panjang umur dan keadaan sehat afiat, mudah-mudahan sampai jabatannya selesai di Keramat Jati. Bapak lurah kita Ratu Ambar dan juga para guru-guru kita yang hadir, Ustaz Haji Abdul Halim, Ustaz Abdul Ghani, Ustaz Mahmud, Ustaz Aladin dan yang lain-lain, Ustaz Husin Sufiyadi. Kita doakan semua orang tua kita, guru kita, mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat afiat. Tidak lupa orang tua kita Bapak Haji Rashid Ahmad yang selalu menggerakkan dalam kegiatan sholat subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan kebiasaan kalau kita kumpul kalau nggak baca kitab itu nggak afdolnya, karena dalam sebuah hadis hudur majlis ilmin khairun min ibadah al-farakaah. Hadir di majlis ilmu lebih bagus daripada sholat sunat 1000 kali. Kalau cuma kita zikir, kita sholat, tapi nggak baca kitab, namanya bukan majlis taklim. Maka dengan baca kitab berarti disebut majlis. Nah, majlis taklim inilah yang Nabi katakan kalau kita hadir sebentar aja lebih bagus daripada sholat sunat 1000 kali. Mudah-mudahan kita di samping dapat sholat subuh berjamaah pahalanya besar, dan untuk kita mendapatkan pahala itu seharga sholat sunat 1000 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masuk pada makalah yang ke-40 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang namanya Abdullah bin Abbas. Karena radhiyallahu anhuma dua-duanya adalah sahabat Nabi. Ibnu Abbas sahabat Nabi, Abbas juga sebagai paman Nabi masuk Islam. Makanya gelarnya itu doanya radhiyallahu yang terbaik dari 7 hari. Wa ma khairus syuhur, dan bulan-bulan apa yang 12 yang terbaik, yang paling bagus. Wa ma khairul a'mal, dan amal-amal ibadah apa yang terbaik dan sekian banyaknya. 3 pertanyaan itu diajukan oleh seorang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini salah satu sahabat Nabi yang muda. Ada sahabat Nabi itu namanya Abdullah semua. Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abdurrahman, Abdullah bin Abbas. Ini kalau mereka kumpul semuanya di tengah-tengah majlis Rasulullah, Nabi nggak panggil namanya, panggil nama bapaknya, supaya membedakan mana Abdullah bin Abbas, mana Abdullah bin Umar. Jadi panggilannya gitu, ya Abdullah, ya Ibnu Abbas, ya Ibnu Umar, ya Ibnu Amr. Lalu panggil ya Abdullah, Pak nyawat, gitu ya. Jadi panggil dengan nama orang tuanya, ya. Boleh ya, kalau kita panggil dengan nama orang tua. Tapi kadang-kadang kita beda nih di Betawi. Orang namanya Abdullah singkat aja, Dulo. Gitu. Namanya Abdul, panggilnya Dulo. Rohim, Oim. Padahal nama itu kan suatu doa ya. Kita kan suka singkat aja. Muhammad aja. Mat dari mana Mat?
Nabi tidak pernah manggil sahabatnya dengan nama singkat, dipakai asli. Ya Aba Hurairah, ya Abdullah, ya Abdurrahman, gitu ya. Yang ditanya apa hari-hari yang terbaik dan apa bulan-bulan yang terbaik dan apa amal-amal yang terbaik. Faqala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka menjawab yaitu Abdullah bin Abbas, khairul ayyam yaumul jum'ah. Jawabannya bahwa hari-hari yang terbaik dari 7 hari adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam. Karena hari Jumat itu adalah penghulunya hari-hari, pimpinan hari-hari. A'tahu Allah Ta'ala lihazil ummatil Muhammadiyah. Khusus Allah berikan hari Jumat untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Hari Jumat merupakan hari yang paling ditakuti oleh makhluk. Bumi, langit, malaikat, semua binatang takut kalau sudah terjadi malam Jumat. Kenapa? Karena disitulah terjadinya kiamat kubra, kiamat besar. Mereka pada sedih, mereka pada nangis. Jangan sampai terjadi kiamat. Beda dengan manusia. Justru hari Jumat, malam Jumat ngapain? Senang. Kita khawatir pada saat kita senang-senang, berpoya-poya, sedang menikmati kemaksiatan, dicopot roh kita. Bagaimana kira-kira? Husnul khotimah atau su'ul? Saya ingat dulu kalau masih kecil, menjelang maghrib di malam Jumat, orang tua kita udah cari kita, dipanggil. Tidak boleh kita ada di luar. Dan bahkan zaman dulu masih kecil itu. Kalau sekarang kan air tinggal pencet pakai sagu ya. Dulu kan di bak dulu, dia panggil sih, isiin tuh tempayang, isiin kendi semua. Kenapa? Ini malam Jumat. Kakekmu, nenekmu mau datang. Gitu, benar ya? Ini dulu. Jadi bersihin semua apa yang ada, supaya mereka datang sana. Dan tidak boleh kemana-mana. Maghrib terus suruh ngaji, suruh baca gitu. Kenapa? Supaya mereka datang mengontrol kita dalam keadaan ibadah. Mereka senang lihat. Tapi sekarang zaman sudah modern. Justru malam Jumat banyaknya penampilan terutama di media televisi adalah nyanyian yang begitu indah sehingga umat Islam lupa dengan ibadah di malam Jumat. Kita khawatir kalau Allah tetapkan malam Jumat kiamat, alhamdulillah min. Karena itu hadir sekalian, hanya kewajiban kepada kita ini semuanya kembalikan lagi pada zaman dulu. Jadi kalau malam Jumat kita punya anak, kita panggil. Ya, kalau kita ada di rumah, kita bimbing mereka untuk berzikir, baca Quran, baca Yasin. Kenapa? Untuk berikan kesenangan terutama orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, sehingga dia datang dalam keadaan senang melihat cucunya, anaknya sedang ibadah. Hadirin sekalian. Kemudian wa khairus syuhur syahrul Ramadan. Ditanya lagi, apa 12 bulan yang terbaik? Dijawab, bulan-bulan yang terbaik ialah bulan Ramadan. Jadi 12 bulan itu bulan Ramadan menurut Ibnu Abbas adalah bulan Ramadan. Kenapa? Li'annahu unzila fihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan itu diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma. Jadi kata Allah, kami yang menurunkan Al-Qur'an di malam itu malam bulan Ramadan atau syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an. Di bulan Ramadan lah diturunkannya Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan itu disebut syahrul Ramadan, syahrul tilawatil Qur'an. Bulan Ramadan dikhususkan untuk baca Quran. Alhamdulillah kita yang subuh gabungan bulan Ramadan kemarin ya. Berapa kali bolak-balik baca Quran? Nah, berapa kali bolak-balik ya? Bolak-balik boleh dibaca? Bolak-balik itu nggak banyak kagak ya. Alhamdulillah ada yang 3 kali juz, ada 3 kali ulang. Ya.
berapa kali, 4 kali khatam sebagainya. Itu bagaimana kemampuan biqadri uqulihim. Jadi yang namanya ibadah itu udah sekedar akal mereka, pikiran mereka. Karena kalau orang yang akalnya sempurna, bahwa dunia ini adalah singgahan yang sementara. Kalau kurang-kurang kita memperhatikan waktu, maka kita di akhirat akan menyesal. Kenapa? Kalau sudah meninggal dunia tidak bisa kembali lagi. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Penyesalan orang-orang yang tidak ibadah di dunia. Saat dia masuk neraka dia bilang, ya Allah, seandainya waktu di dunia kami dengerin nasihat para ulama, kami pikirkan itu nasihat, kami gak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim. Mereka ngaku dosanya banyak di hadapan Allah. Dan Allah selalu sudah memberikan satu pertimbangan. Kalau ada orang kaya ditanya oleh Allah, kenapa kamu gak ibadah? Kenapa gak sholat? Kenapa gak puasa? Mereka jawab, ya Allah, banyak urusan, belum ini. Jadi gak sempat sholat, ya Allah. Allah bilang, mana kayaan lo sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dunia dia punya, tapi dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dunia lain, kenapa kamu gak sholat, gak ibadah di dunia? Ya Allah, saya miskin banget, miskin, gak punya apa-apa, bagaimana sholat? Ditanya lagi Allah, mana miskinan kamu dengan Nabi Allah Isa? Nabi Allah Isa miskin, rumah gak punya, bapak gak punya, bini, anak. Tapi Nabi Isa itu lalu kemana aja lagi, tidurnya di mana aja. Sehingga kadang-kadang kita sedih melihat Nabi Isa itu dijadikan seperti gambaran-gambaran yang sangat miskin, dihina oleh kaumnya sendiri. Kalau kita lihat salibnya, Nabi Isa pakai celana dalam doang, saking miskinnya. Padahal yang namanya Nabi Allah ditutup auratnya oleh Allah Subhanahu dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah terbuka auratnya. Jadi kebanyakan kalau kita lihat baik tayangan televisi atau film-film, Nabi kadang-kadang aurat terbuka, itu salah sebenarnya. Itu ulang-ulang orang-orang di luar Islam, sengaja untuk menghina para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran agar kita baca. Kemudian wa fihi lailatul qadri, dan juga di bulan Ramadan ada malam yang paling istimewa. Kalau kita ibadah khairun min alfi syahr. Hadirin sekalian, kalau kita nih umur kita dibanding dengan zaman dulu, seperti Syamsul Al-Ghazi umurnya hampir 1000 tahun, siangnya puasa, malamnya ibadah. Kira-kira kita bisa ngejar kan? Kadang. Tapi Allah kasih keistimewaan karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kata Allah, tidak aku utus kau Muhammad untuk rahmat. Dengan rahmatnya Nabi Muhammad, walaupun umur kita paling banyak 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun, tapi bisa lebih banyak ibadah kita dibanding orang dulu. Karena rahmatnya Nabi kita Muhammad, salah satunya ialah malam Lailatul Qadar. Itu kalau kita bisa bertemu ibadah di malam itu, khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. Kurang lebih 83 hari, 83 tahun. Kalau setiap tahun kita bisa ketemu 10 tahun aja kali 83 berapa kira-kira? Udah berapa? 400. Inilah keuntungan. Makanya saya heran kalau ada orang yang tidak mau bersyukur dengan kelahiran Nabi, tidak mau meriwayatkan dengan kelahiran Nabi. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin itu untuk kita. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, mungkin nggak ada rahmat Allah Subhanahu. Bapak baca dalam sejarah Nabi Allah Musa pada saat umatnya pada bersalah, Allah perintahkan cara tobatnya bunuh, mati semuanya. Coba kalau kita seandainya umat Muhammad, hukumnya sama dengan Nabi Allah Musa, mati semua. Ya, jadi diringankan. Bahkan kita yang berdosa ini ditangguhkan oleh Allah, dikasih kesempatan agar kita bisa bertobat.
Sehingga pada saat-saat akhir umur kita tobat, insya Allah husnul khatimah. Ya. Kemudian apalagi wafihi siyamul wajib, dan di dalam bulan Ramadan itu ada puasa wajib, yaitu puasa Ramadan sebulan penuh. Kemudian wali'anna sawaban nafi bihi kasawabil fardhi, dan bahwasanya sholat sunat, ibadah sunat di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan sholat yang wajib. Kita puasa, kita sholat qobliyah ba'diyah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan sholat zuhur. Nilainya besar di sisi Allah. Apalagi sampai kita bisa sholat tarawih. Ya. Hadirin sekalian, menjelaskan sedikit mengenai tarawih. Ada orang yang milih 8 rakaat, ada yang milih 20 rakaat. Ya. Menurut guru saya ini, Nabi kita Muhammad SAW, sholat tarawih semasa hidupnya berjamaah cuma 3 kali. Malam 23, malam 25, dan malam 23, 21, 23, dan 25. Selanjutnya Nabi gak sholat berjamaah, Nabi sholat di rumah. Memang Nabi kerjakan sholat tarawih itu berjamaah 11 rakaat, 8 rakaat tarawih, yang lain 3 rakaat adalah witir. Cuma cara Nabi melakukan sholat seperti itu dari mulai jam 9 malam sampai menjelang sahur, cuma 11 rakaat. Kira-kira sanggup nggak kita? 11 rakaat dari mulai jam 9 sampai menjelang sahur. Nah selanjutnya malam 28, malam 27, malam 26 Nabi nggak hadir. Nah, kemudian pada saat itu jamaah pada bingung, umatnya, bagaimana Rasulullah nggak hadir? Diutuslah seorang, tanya Rasulullah mau hadir nggak sholat tarawih? Yang mulai kita senang kalau diimami oleh Rasulullah. Datanglah seorang, ya Rasulullah gimana? Jamaah udah pada kumpul itu, umatmu pada nungguin. Apa jawab Rasulullah? Sallu ma'a Umar. Salatlah kamu tarawih diimami oleh Umar bin Khattab. Ma'asyarul muslimin rahimahullah. Di sini dapat kita mengerti kenapa Nabi memilih Umar bin Khattab, bukan pilih Abu Bakar, bukan pilih Utsman bin Affan, bukan pilih Ali. Utsman bin Affan itu khatam 30 juz, hafal 30 juz, ahli Quran, sehingga terkenal dengan Utsmani. Ya. Abu Bakar orang yang warak, yang ahli ibadah. Kenapa Nabi pilih Umar bin Khattab? Jagoan dipilih jadi imam. Ini adalah rahasia yang Nabi miliki, orang lain gak miliki. Akhirnya datanglah sahabat ini bilang, ya Umar, Nabi perintah kamu jadi imam. Umar karena yang perintah Rasulullah, mau gak mau, walaupun ada Abu Bakar, ada Utsman, ada yang lain-lain. Karena ini yang perintah Rasulullah, saya laksanakan. Cuma beda, kalau Rasulullah mengerjakannya 11 rakaat, 3 rakaat dengan witir dari mulai sekarang sampai menjelang sahur, saya kagak bisa, saya kagak mau, kata Umar. Begini aja, saya ambil inisiatif, saya bikin rakaatnya banyak, 20, tapi suratnya pendek. Begitu yang sekarang kita kerjain itu. Rakaatnya 20, suratnya pendek, diambil dari Al-Hakumut. Sembahyang kan? Sahabat bilang terserah, karena ini yang perintah Rasul. Udah sholat kan? Cuma 1 jam selesai. Biasanya Rasulullah sampai menjelang selesai. Ada sahabat yang tidak puas, pagi-pagi datang kepada Rasulullah. Rasulullah, Umar begini. Apa kata Nabi? Shadaqa Umar, benar Umar. Ini menunjukkan Nabi tahu di akhir zaman nanti umatnya, kalau memang tarawih yang Nabi lakukan full sebulan penuh berjamaah dengan cara itu, umatnya nggak akan mampu mengikutinya. Maka dipilihlah Umar. Umar sangat bijaksana, seorang pemimpin yang bijaksana dan tidak bisa memberatkan kepada umatnya. Maka kita ikuti Umar, rakaatnya banyak, suratnya pendek gitu. Ini nggak salah Pak sekalian ya. Kalau yang 8 ikuti Nabi, cuman saya sebentar juga, harusnya sampai sahur. Ya. Sedikit lagi tanggung ya. Qala Abu Bakar Al-Warraq, Syahrul Rajab, Syahrul Razali. Bulan Rajab itu bulan nanam. Kalau bulan Rajab itu Rajab, Sya'ban,
itu 3 bulan berturut-turut. Bulan Rajab itu diumpamakan seperti bulan nanam tanaman. Wa syahrul Sya'ban syahru saqil zar'i. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan menyirami tanaman. Jadi bulan Rajab khusus nanam, nanti bulan Sya'bannya sirami supaya subur punya tanaman. Kemudian wa syahrul Ramadan syahrul hasadi zalika zar. Dan bulan Ramadan itu khusus untuk memetik hasil tanaman. Jadi kalau kita lakukan bulan Rajab untuk istighfar, bulan Sya'ban kita banyak puasa, insya Allah masuk bulan Ramadan enteng, Allah berikan jalan kemudahan kita untuk ibadah. Dan yang terakhir khairul a'mal as-shalawatul khamsi di waktiha, yaitu amal-amal perbuatan yang begitu banyak, baik haji segala macam. Yang bagus adalah sholat 5 waktu dikerjakan tepat waktunya. Fa innaha abwabul a'mal, karena yang namanya sholat 5 waktu itu adalah pintu-pintu segala amal. Jadi kalau yang namanya pintunya itu gak mungkin kita bisa masuk tanpa dibuka pintunya. Fa iza futihatis sholawat futihat sa'irul a'mal. Bila sholatnya sudah dibuka oleh Allah, sudah selesai diperiksa dengan rapi, maka amal yang lainnya akan rapi. Makanya sholat itu paling penting ya. Wajah sudah. Kalau emang sholatnya itu gak benar, yang lain pun diperiksa, diteliti. Karena itu hadirin sekalian, yang namanya sholat itu merupakan bagian yang terpenting. Nah sekarang ini bagaimana caranya orang-orang luar Islam agar umat Islam meninggalkan sholat? Yaitu banyak, dengan cara penampilan segala macam di jam-jam sholat itu, sehingga umat Islam banyak meninggalkan sholat. Itu merupakan kerugian bagi kita. Satu kali aja meninggalkan sholat dalam kitab Irsyadul Ibad, yaitu min akbaril kabair, dosa yang terbesar dari segala dosa adalah meninggalkan sholat satu kali sengaja. Karena sekalian, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, terutama untuk diri kita, keluarga kita, semuanya tetangga kita, agar menjaga sholat dengan baik, sehingga amal-amal kita yang kurang-kurang baik ditutup dengan sholat. Saya mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.